masuk bab 14, yaitu pengenalan topologi, install Debian server, dan lain-lain. Kita masuk materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi yang akan kita buat atau lab yang akan kita gunakan untuk video seterusnya dan juga lainnya. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dengan topologi yang akan kita gunakan atau topologi introducing. Nah, ini dia topologi yang akan kita buat, yang mana ini merupakan laptop kita atau host OS. Lalu nanti host OS ini terhubung dengan router Debian, yang mana router Debian ini dia menggunakan Debian server yang akan kita setup nantinya di VirtualBox. Lalu juga router Debian ini dia akan terkoneksi ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Lalu juga root Debian akan terkoneksi dengan internal network, yang mana internal network ini terdapat dua server. Yang pertama adalah server Debian yang berbasis Debian server, dan yang kedua adalah server Ubuntu yang berbasis Ubuntu server. Jadi di topologi kali ini kita memiliki 3 kriteria. Yang pertama adalah Ubuntu desktop, lalu yang kedua Debian server, yang ketiga Ubuntu server. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu install Debian server. Jadi di sini kita akan menginstal terlebih dahulu Debian server. Langsung saja kita ke VirtualBox-nya, lalu kita new. Lalu untuk namanya saya akan kasihkan rtr strip Debian server. Kita next saja. Lalu kita next. Lalu kita next. Finish. Nah, di sini kita masukkan file ISO-nya. Nah, berhubung saya sudah ada file ISO-nya, lalu saya mount and retry. Nah, di sini kita pilih yang install, lalu kita enter. Kita pilih English, karena di sini belum ada Indonesia, maka saya pilih lalu untuk hostname-nya saya akan ketikkan rtr Debian server. Lalu kita ke continue. Karena di sini belum ada Indonesia, maka saya akan pilih outer. Ini Indonesia berada di Asia, lalu saya pilih Asia. Kita pilih Indonesia, lalu kita enter. Kita pilih yang United. Dan kita pilih yang Amerika English. Di sini kita berikan nama Desi. Lalu continue. Hostname-nya yaitu rtr Debian. Lalu enter. Nama domainnya saya akan ketikkan rtr-debian.com. Nah, di sini kita disuruh masukkan password, terserah kalian saja. Lalu kita akan mengulangi password yang tadi. Lalu kita disuruh masukkan full name, kita kasihkan root Debian. Untuk username-nya saya samakan saja. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password. Lalu pilih lokasi kalian, saya pilih yang atas, lalu enter. Lalu kita pilih yang paling atas. Lalu kita pilih yang ini. Lalu kita pilih yang all files. Kita finish. Nah, di sini saya akan pilih yang ya. Di sini kita pilih yang no. Lalu kita ya. Di sini kita pilih yang ya. Lalu kita pilih yang SSH server. Di sini kita yes. Di sini kita pilih yang bawah. Kita continue.
kita bisa ketikkan sistem ctl isolate host. Di sini kita memasukkan password, terserah kalian. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu install Ubuntu desktop. Kita bisa klik new. Kita bisa mengasih nama yaitu Ubuntu desktop. Lalu kita next, dan next, finish. Kita bisa langsung start. Kita bisa mengisikan file ISO. Kita mount and retry. Kita bisa install Ubuntu. Kita bisa pilih yang English lalu continue. Kita pilih yang normal, lalu kita bisa continue lagi. Kita bisa pilih lokasi kita. Saya akan ketikkan Jakarta. Lalu kita continue. Kita kasihkan nama, yaitu nama saya, lalu kita masukkan password. Kita konfirmasi password, lalu kita langsung continue. Nah, ini sedang instalasi, ditunggu saja. Di materi sebelumnya, kita telah menginstal Ubuntu Desktop sebagai klien. Begitu juga dengan Debian Server dengan router. Dan nantinya untuk Debian Server sebagai server kita, tidak perlu menginstalnya ulang untuk membuat Debian Server baru. Namun kita akan mengcloning pada materi selanjutnya. Nah, sekarang kita melakukan instalasi pada Ubuntu Server. Untuk install Ubuntu Server sendiri sudah saya lakukan pada materi sebelumnya. Jadi kalian tinggal mempersiapkan saja Ubuntu Servernya dan menginstalnya dengan cara yang sudah saya berikan di materi sebelumnya. Nah, saya akan membuatnya. Kita start terlebih dahulu. Nah, kita login terlebih dahulu. Lalu kita memasukkan passwordnya. Nah, ini sudah ya, jadi kalian silakan buat Ubuntu Server dengan cara-cara yang saya sudah berikan di materi sebelumnya. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu cloning Debian. Kita bisa klik kanan lalu clone. Kita next, finish. Nah, ini dia sedang mengeklon atau menduplikat server. Kita ke materi snapshot VM. Kita bisa klik snapshot, kita tag, kita menggantikan nama itu menjadi default. Lalu kita ubah VM yang lainnya. Nah, ini sudah kita snapshot semua. Kita masuk ke materi stop topologi. Jadi pada materi kali ini kita akan men-stop topologi pada VM yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi apa maksud dari men-stop topologi? Oke, jadi topologi yang sudah kita siapkan itu seperti ini, yang mana terdapat host OS yang nanti akan terhubung ke router Debian atau Debian Server. Lalu Debian Server akan terhubung ke internal network, yang mana internal network terdapat Debian Server sebagai server 1, lalu Ubuntu Server sebagai server 2, dan juga Debian Server yang sebagai router server ini akan terhubung dengan Ubuntu Desktop sebagai klien. Dan nanti jadinya akan seperti ini. Jadi router Debian terhubung ke host OS menggunakan adapter 1. Router Debian terhubung ke internal network menggunakan adapter 2, dan terhubung ke klien Ubuntu menggunakan adapter 3. Oke, jadi adapter ini merupakan fitur yang disediakan oleh VirtualBox untuk menghubung antar VM. Saja kita ke VirtualBox-nya, lalu saya akan mengkonfigurasi dulu Debian router. Kita klik setting, lalu kita pilih network. Lalu untuk adapter 1, karena kita akan terhubung ke host OS, maka gunakan host only. Lalu untuk namanya, kita pilih yang host only internal adapter 2. Lalu kita ke adapter 2. Lalu kita aktifasi adapter 2. Kita pilih internal network.
Lalu kita menamai server network. Kita aktifkan adapter 3. Kita pilih internal network. Lalu kita menamainya client. Network. Jadi router Debian terhubung ke internal network menggunakan penamaan server network. Dan kalau terhubung ke klien menggunakan penamaan client network. Sekarang kita tinggal menghubungkan pada Debian server, Ubuntu server, dan Ubuntu desktop. Di sini saya akan mengkonfigurasi Ubuntu desktop dulu. Kita pilih setting. Lalu kita ke network. Kita menggantikan internal network. Lalu kita ke Ubuntu server, kita pilih setting. Kita ke network, lalu kita akan menggantinya menggunakan internal network. Kita menggantikan namanya menjadi server network. Kali ini kita akan mengkonfigurasi RAM VM karena nantinya semua VM ini akan kita start secara bersamaan. Kita pilih router Debian, lalu kita setting. Kita ke sistem, lalu kita menggantikan menjadi 512. Lalu untuk prosesornya yaitu 1. Ya, oke. Nah, kita gantikan kepada VM yang lainnya.